Baru-baru ini beredar video penemuan arkeologi mengenai letak kapal Nabi Nuh yang membuat geger warganet. Menyusul beberapa penemuan arkeolog yang tak kalah misteriusnya, membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah itu semua hoax atau fakta? Daripada menerka-nerka, mari kita temukan kebenarannya bersama DP Fact. Mari kita mulai dengan kabar mengenai roda kereta Firaun, lengkap dengan tulang-tulang kuda serta tulang-tulang prajurit Firaun di dasar Laut Merah yang ditemukan oleh arkeolog. Disebutkan pula bahwa roda itu terbuat dari emas sehingga tidak berkarat dan dipenuhi karang, sehingga membuat banyak orang benar-benar yakin. Kabar ini dimuat oleh media World News Daily Report dan segera membuat banyak umat muslim mengklaim kebenaran yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang kisah pengejaran pasukan Firaun terhadap rombongan Nabi Musa, hingga kemudian terjebak di tepi Laut Merah. Dan tiba-tiba lautan terbelah dua menjadi sebuah jalan saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke tepi Laut Merah. Berkat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Firaun masih mengejar mereka hingga ikut masuk ke jalan di tengah laut yang terbelah itu. Namun di tengah jalan, lautan kembali ditutup dengan air, sehingga pasukan Firaun pun tenggelam akibat air laut. Namun, apakah benar ini adalah roda kereta Firaun? Apakah ini hoax atau fakta? Sayangnya, klaim yang menyatakan ini adalah roda kereta Firaun adalah hoax. Setelah ditelusuri, kabar ini sudah dipastikan oleh media Patheos sebagai hoax yang sudah banyak beredar sebelum tahun 2012. Patheos adalah sebuah perusahaan media yang menyediakan informasi dan tanggapan dari berbagai sudut pandang agama dan non-religius yang cukup terpercaya. Sebaliknya, World News Daily Report hanya memuat artikel fiksi yang memuat satir politik, sehingga kabar yang diangkatnya tidak bisa dijadikan referensi terpercaya mengenai penemuan ilmiah. Selanjutnya, ada kain yang memiliki sebutan kain kafan dari Turin yang dipercaya banyak orang sebagai pembungkus jenazah Yesus setelah wafat di kayu salib. Kain ini berpola kerangka berukuran 1,21 meter x 4,42 meter. Berlumuran bercak darah manusia dan tampak jelas menunjukkan sosok seseorang yang baru saja menjalani hukuman penyaliban. Sosok wajah yang diambil oleh seorang fotografer amatir inilah yang menunjukkan sosok wajah berambut panjang yang diyakini sebagai sosok Yesus lengkap dengan jenggot tebalnya. Tapi, apakah berita ini hoax atau fakta? Faktanya, kabar ini adalah hoax. Dalam catatan sejarah, kain ini muncul pertama kali pada seorang kesatria menyerahkan kafan itu kepada dekan gereja di kota kecil Liri, Perancis pada pertengahan 1350-an. Kesatria itu mengklaim kain kafan ini sebagai kain kafan pemakaman otentik Yesus Kristus. Namun sebenarnya tidak ada catatan tentang bagaimana kesatria itu menemukannya 1300 setelah penyaliban. Dan kebangkitan Yesus yang wafat diperkirakan pada tahun 30 sampai 33 Masehi. Segera, kain ini menjadi ikon agama yang adalah aspek yang sangat penting dari Katolik sepanjang abad pertengahan. Dan banyak yang mengambil keuntungan dari orang-orang Kristen yang ingin berkesempatan untuk menyaksikan relik yang dianggap suci ini. Namun tidak lama kemudian, kain kafan itu resmi dicatat sebagai pemalsuan. Vatikan secara terbuka menyatakan bahwa itu bukan kafan asli Yesus Kristus. Meski begitu, hingga saat ini tetap saja kain ini dianggap sebagai ikon kain kafan Yesus Kristus karena banyak orang yang tetap ingin mempercayainya. Kain ini masih tersimpan di kapel kerajaan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Mari kita melihat penemuan arkeolog misterius selanjutnya. Video ini diklaim
sebagai temuan arkeologi luar biasa berupa bahtera atau kapal kayu milik Nabi Nuh. Kamu tentu pernah mendengar kisah tentang kapal Nabi Nuh yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, keluarga, kaumnya yang beriman, serta kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia agar selamat dari air bah. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, dan di dalam Al-Quran. Dalam video ini dikabarkan bahwa kapal Nabi Nuh ditemukan di wilayah Turki Timur di Gunung Ararat. Lalu, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata kabar ini adalah hoax. Benar bahwa ini adalah penemuan yang dikerjakan cukup serius dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu kelompok pencarian jejak kapal Nabi Nuh adalah para penjelajah yang berafiliasi dengan Noah's Ark Ministries International atau disingkat NAMI, sebuah kelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong, mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak kapal kuno tersebut di Gunung Ararat. Dan ada beberapa komunitas penjelajah lainnya yang juga mengungkapkan hal yang sama. Tapi hasil penemuan mereka itu mendapat tanggapan keras dari arkeolog dunia. Salah satunya adalah arkeolog asal Inggris Mike Pitt yang mengatakan bahwa para penjelajah itu belum menghasilkan bukti yang konklusif tentang bahtera Nuh. Ia mengatakan jika ada banjir yang mampu mengangkat kapal besar sejauh 4 km di atas gunung 4.800 tahun yang lalu, tentu akan ada bukti geologis yang substansial untuk banjir ini di seluruh dunia. Tapi hingga saat ini tidak ditemukan. Selain itu, karena Book of Genesis atau Kitab Kejadian tidak pernah merinci secara spesifik di wilayah mana kapal ini berlabuh, sehingga para ahli makin skeptis terhadap klaim penemuan bahtera Nuh itu. Next, ada sebuah benda misterius yang terdampar di pantai New South Wales, Australia, yang cukup membingungkan penduduk setempat. Benda tak dikenali itu terdiri dari 2 potong pipa sepanjang 3 meter yang terbungkus plastik hitam dan jaring ikan, serta memiliki kubah plastik bening dengan kata-kata Falcon yang sedikit memudar ditulis dengan tinta hitam. Tak sedikit yang percaya bahwa ini adalah kazoo alien, sejenis alat musik tiup Afrika, namun dengan ukuran yang besar. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Tentu saja, kabar itu adalah hoax. Awalnya, beberapa orang mengatakan, mungkin ini adalah alat dari perusahaan Falcon Oil and Gas yang terdampar ke laut. Namun, setelah diperhatikan, benda berbahan plastik ini ternyata hanyalah sebuah rumpon yang adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan, yang konstruksinya menyerupai pepohonan yang dipasang di perairan laut, yang berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, dan berkumpulnya ikan. Selanjutnya, ada benda aneh yang viral dan menghebohkan banyak orang. Teksturnya yang menyerupai cangkang kura-kura namun berbentuk bulat membuat banyak netizen yang mengira ini adalah kotoran dinosaurus yang membatu, atau telur yang membatu, seekor kura-kura yang membatu. Bahkan ada yang bilang ini adalah telur alien yang siap menetas. Tapi manakah fakta yang sebenarnya? Jawabannya, semua perkiraan itu adalah hoax. Sebab faktanya, benda yang ditemukan di lapangan Arkansas ini hanyalah batuan nodul septarian atau konkresi septarian, atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan batu naga, karena permukaannya tampak sangat mirip dengan kulit naga. Baik Pop Gengs, kamu masih ingat di DP Facts sebelumnya, aku melempar pertanyaan mengenai hewan yang menyeberang jalan dengan cepat ini. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah penampakan hewan jadi-jadian. Namun, faktanya, ini hanyalah seekor anjing putih yang berlari kencang. Sekarang, coba kamu lihat foto HP misterius penemuan arkeolog ini. Beberapa orang mengatakan ini adalah handphone milik alien yang terkubur ribuan tahun lalu. Namun, bagaimana pendapatmu? Silakan tuliskan di kolom komentar.